dari kitab Daniel pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-21. Daniel pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-21. Di bawah tema beriman di tengah benturan budaya sekuler. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini ya Bapa, telah tiba saatnya bagi kami sekalian untuk mau membaca dan mendengarkan akan kebenaran firman ya Bapa. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, marilah kiranya Engkau berkati akan kami semua ya Bapa. Berkati akan hati kami, berkati akan pikiran kami ya Bapa, agar biarlah semuanya bertuju kepada firman-Mu. Mari firman-Lah bagi kami sekalian, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat Tuhan silakan berdiri. Di istana Babel, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenaz, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesar, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari,
dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian, perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannyalah pernyataan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka berkejalan mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Demikianlah pembacaan firman. Berbahagialah kita yang mendengar, melakukan, dan terus mempraktikkan firman ini dalam hidup kita tiap-tiap hari. Haleluya. Saya percaya bahwa ada damai sejahtera di hati, ada sukacita yang berlimpah di pagi ini. Kalau tidak ada, tidak terlibat dalam persekutuan sebagai orang-orang percaya. Bapak, Mama, saudara semua yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, hidup di bawah tekanan, hidup di bawah asuhan orang lain ini sulit. Kenapa? Mau tidak mau kita harus ikut apa yang dia mau. Dan kalau apa yang orang itu mau kita juga sepakat, kita tidak akan terbebani. Kita tidak akan pernah merasa bahwa seolah-olah kita ditekan. Kalau kita punya konsep pemahaman yang sama. Tapi kalau konsep pemahaman berbeda, di depan dia bilang lain, di belakang bikin lain. Itu terjadi, itu realita. Nebukadnezar dan Elyakim, mereka ini bekerja bersama-sama sebelumnya. Mereka hidup dalam komitmen yang sama, berjalan bersama-sama, punya tujuan yang sama, harapan yang sama. Tetapi kemudian Raja Yoyakim dia berubah. Dia tidak lagi berjalan dengan Nebukadnezar. Karena itu pada ayat 1 dijelaskan bahwa pada tahun ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, Nebukadnezar pergi ke Yerusalem lalu mengepung kota itu.
karena tidak jalan sama-sama, maka dia melakukan sesuatu untuk menunjukkan bahwa hidup yang tidak berjalan bersama-sama harus ada dalam tekad. Itu karakter Nebukadnezar. Dia tidak akan pernah tenang, dia tidak akan pernah nyaman, dia tidak akan pernah bebas kalau orang tidak mengikuti apa yang dia mau. Itu Nebukadnezar. Karena itu, setelah dia kepung, dia ambil Yehoyakim. Ayat 2 bilang bahwa Tuhan menyerahkan Yehoyakim. Tuhan menyerahkan Yehoyakim Raja Yehuda, menyerahkan dia ke tangan Nebukadnezar. Ini Raja Yehuda, orang Israel, orang pilihan Allah, tapi kenapa dia harus diserahkan kepada Nebukadnezar? Karena Yehoyakim ini tidak pernah melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Karena itu Tuhan menyerahkan dia. Dia tidak mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Dia tidak mau melakukan apa yang Tuhan mau, tetapi dia ikut apa yang dia mau. Sehingga dalam kepemimpinannya itu selama 11 tahun, yang dia lakukan adalah membunuh orang-orang yang tidak bersalah di Yerusalem. Di mata Tuhan itu tidak benar. Karena tidak benar, maka Tuhan menyerahkan dia supaya dia ada dalam penguasaan Nebukadnezar. Dan Tuhan susah mau, nah kalau begitu kasih pada Nebukadnezar sah. Bukan hanya orang, tetapi juga semua perkakas-perkakas yang ada di rumah Allah dibawa dan ditaruh di dalam rumah dewa. Ini sikap yang kalau mau dibilang tidak layak, tidak pantas. Apa yang menjadi milik Allah dibawa dan ditaruh di dalam rumah dewa. Hidup di dalam kekuasaan Nebukadnezar itu berarti bahwa apa yang Nebukadnezar mau harus lakukan. Perkakas-perkakas milik Allah itu tidak bisa lagi disimpan di dalam bait Allah, tetapi harus diangkat dan ditaruh di dalam dewa penyembahan orang Babel. Dan itu menyakitkan. Bukan hanya di situ. Raja memberi perintah lagi, Nebukadnezar itu memberi perintah lagi kepada Aspenas, kepala istana, untuk membawa orang Israel. Tidak bawa semua. Orang Israel itu tidak dibawa semua. Yang dibawa itu orang-orang muda. Orang-orang muda yang tidak ada celah, yang berperawakan baik, yang ganteng-ganteng, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan mempunyai pengertian tentang ilmu. Orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Itu konsepnya Nebukadnezar. Dia tidak akan pilih orang-orang yang biasa-biasa saja, tapi dia harus pilih orang yang luar biasa dari bangsa Yehuda, dibawa untuk dijadikan bekerja dalam kerajaan Babel. Dengan demikian, Nebukadnezar menetapkan bahwa kalau sudah ada dalam istana Raja Babel, itu berarti bahwa segala sesuatu harus ikut aturan di dalam. Tidak boleh melawan, tidak boleh keluar. Maka Raja menetapkan untuk ada pelabur. Pelabur itu hidangan, menu makanan yang disiapkan sebagai santapan bagi orang-orang muda yang diangkut dari Yerusalem untuk mereka menjadi orang yang luar biasa. Raja memberi titah untuk siapkan makanan yang enak-enak, dan itu sama seperti yang Raja makan. Di antaranya adalah santapan yang bergizi, ya, tentu
dan juga anggur. Di antara mereka itu ada 4 orang. Itu siapa-siapa tadi? Mari kita semua sama-sama sebut. Daniel, Misael, Asaria. 4 orang ini. Ada sekian banyak orang, tapi kenapa hanya 4 orang ini saja yang disebutkan? Karena mereka akan menjadi penuntang. Ya. 4 orang ini, pemimpin pegawai istana, ubah nama mereka. Itu sebuah tradisi, itu budaya. Kalau sudah masuk dalam istana Babel, segala sesuatu. Dan karena itu salah satu lagi yang harus dilakukan adalah ubah nama. Yang tadinya Daniel dinamai Belsasar, Hananya, Sadrak, Misael, Mesak, Asaria, Abednego. Itu ada dalam sebuah tekanan. Kita bernama sudah Daniel diubah lagi. Namanya sudah Misael, Asaria, Hananya diubah. Tapi tidak ada yang memberontak. Kenapa? Harus ikut aturan negara. Itu budayanya. Tidak boleh berubah. Mau tidak mau harus dengar dan ikut. Kenapa? Karena dia pemimpin. Yang berikut, ada hal yang luar biasa dalam istana. Ketika ketetapan itu dibuat oleh Raja Daniel, dia berketetapan sendiri. Dia bilang bahwa dia tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan yang ada yang disajikan untuk mereka. Hidangan dan anggur, makanan bergizi itu dan anggur. Dia tidak mau. Ketika dia tidak mau dan dia tetap berpegang teguh pada imannya, ketaatannya, kesetiaannya kepada Tuhan, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang. Itu melalui pemimpin pegawai istana. Allah yang mengaruniakan kasih dan sayang itu. Kenapa? Kalau bukan karena Allah yang mengaruniakan kasih sayang itu titah raja tidak boleh diganggu gugat. Keputusan raja tidak boleh diganggu gugat. Karena kalau diganggu gugat itu berbahaya. Yang ada adalah mati, binasa. Seperti itu. Pemimpin pegawai istana bilang bahwa kalau tidak melakukan apa yang ditetapkan oleh raja, pasti dia akan dihukum. Kenapa? Karena mereka akan terlihat kurus, tidak sehat, dan perawakannya kurang bagus. Tetapi Daniel bilang kepada penjenang itu panglima perang. Dia bilang bahwa kasih kesempatan 10 hari, kemudian buat perbandingan. Biarkan kami hanya makan sayur dan juga minum air. Makan sayur dan minum air, lalu buat perbandingan dengan mereka yang makan makanan yang ditetapkan oleh raja. Kira-kira seperti apa? Yang terjadi setelah 10 hari, ternyata perawakan dari Daniel, Hananya, Misael, Asaria, mereka lebih baik, kelihatan lebih gemuk daripada semua orang yang makan makanan yang disajikan, yang ditetapkan oleh raja. Kepada keempat orang itu Allah memberikan pengetahuan, kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan, bukan hanya satu, tetapi berbagai-bagai tulisan, kemudian hikmat, dan juga berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Itu perbedaan. Lalu ketika raja bercakap-cakap dengan mereka, tidak didapati bahwa ada yang setara dengan mereka, ada yang sama dengan mereka. Mereka terlalu luar biasa, bahkan 10 kali lebih cerdas daripada orang-orang berilmu,
orang-orang berpendidikan yang sekolah selama 3 tahun atau bahkan lebih ketika mereka ada di dalam istana Babel itu. 4 orang ini lebih cerdas, lebih pintar, lebih berhikmat daripada orang-orang berilmu dan juga ahli jambi. Ahli jambi itu orang-orang, kalau disederhanakan, tukang mantra. Jadi lewat perkataannya dia, kata-kata itu bisa membuat orang lain harus dengarkan. 4 orang ini melebihi. Bapak Mama dan saudara semua yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, cerita ini menarik sekali. Bahwa ketika kita belajar di bulan budaya ini, salah satu yang perlu kita lihat, kita dengar, kita saksikan, bahwa tidak semua orang bisa mempertahankan apa yang ada padanya. Mengaku percaya kepada Tuhan dengan ketaatan, dengan kesetiaan, tapi tidak semua orang bisa berpegang teguh pada pengakuan dan janji itu sampai pada akhirnya. Dia bisa berubah, dia bisa ada dalam sebuah tekanan dan dia berubah cara berpikirnya. Tapi kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Yoyakim, bahwa sebagai seorang pemimpin kalau tidak takut Tuhan, dia tidak melakukan apa yang Tuhan mau, maka Tuhan akan menyerahkan dia kepada orang yang tidak tepat. Supaya apa? Dia dididik untuk mengerti bahwa kalau jauh dari Tuhan itu seperti apa, tidak melakukan apa yang Tuhan mau itu seperti apa. Pemimpin ini bukan hanya karena dia ada dalam sebuah jabatan di lembaga, dalam sebuah jabatan yang ada dalam kantor sekolah, tidak. Di dalam rumah itu juga sebagai seorang pemimpin. Sampai sejauh mana Bapak, Mama, kita semua ini ada untuk mempertahankan ketaatan, kesetiaan dan melakukan titah Tuhan setiap saat, setiap waktu di dalam keluarga. Sampai sejauh mana kita melakukan itu? Yang lebih sering terjadi adalah kalau beta orang tua bohong, kamu anak-anak harus diam, dengar dan ikut. Itu ditalaka. Atau ditalaka tidak begitu? Apa? Ada. Ya, bersyukur. Itu budaya. Bahwa sebagai anak dia tidak bisa ikut apa yang dia mau saja, harus dengar apa yang dikatakan oleh orang tua. Karena itu, kalau sudah dikatakan bahwa perempuan sekolah di rumah saja dan tidak sekolah di luar rumah, itu juga berbahaya. Saya dan juga beberapa teman selalu memberi motivasi perempuan harus tampil untuk bekerja, belajar di luar rumah. Kalau kita tidak takut Tuhan, kita tidak setia dengan Tuhan, jangan kaget kalau masalah itu datang dan Tuhan membiarkan kita ada dalam masalah yang menguasai kita. Dia tidak membawa kita untuk keluar dari masalah, tetapi kita terperangkap di dalam masalah itu. Kita terperangkap di dalam tantangan, kita terperangkap di dalam sakit penyakit yang membuat seolah-olah kita merasa bahwa hidup ini tidak ada artinya. Kalau seperti itu tanya, siapa yang jadi pemimpin? Nebukadnezar, oh Tuhan. Mau manusia yang memimpin kita atau Tuhan yang memimpin kita? Karena kalau Tuhan yang memimpin kita, dia siapkan segala sesuatu. Terbukti pada Daniel. Daniel tetap ada pada komitmen bahwa dia tidak akan alih kesetiaannya itu untuk menyembah dewa-dewa. Dia tidak mau sepeda diri itu najis, kotor, dia tidak mau. Tapi dia tetap melakukan apa yang ada. Dan di sana terbukti bahwa dia bilang buktikan itu. Ketika kita yang hidup dalam kesetiaan dan ketaatan mau melakukan apa yang Tuhan mau, kasih sayang Tuhan itu dia nyatakan. Dia nyatakan secara langsung kepada kita melalui orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mereka tidak akan menjadikan masalah ketika kita punya komitmen iman. Mereka tidak akan menuntut kita untuk melakukan apa yang mereka mau. Dan karena kasih sayang Tuhan itu terbukti bahwa dia memberikan hikmat, dia memberikan pengetahuan 10 kali lipat. Pengetahuan itu tidak cuma-cuma.
Di zaman sekarang budaya populer, budaya pop, budaya yang lagi tenar di mana-mana, selalu mengikuti budaya dari luar yang kita sendiri tidak tahu, tapi kita cuma ikut buat. Di antaranya adalah kita tidak tahu TikTok itu apa, tapi kita cuma bikin itu TikTok. Kita tidak pernah tahu yang namanya video pendek dan hal-hal yang nantinya akan menjerumuskan kita ke dalam perbuatan atau sikap hidup yang tidak tenang, tapi kita ikut itu budaya. Orang-orang muda dari 4 orang ini membuat kita belajar bahwa kita tidak perlu terpengaruh dengan budaya yang ada, tetap ada pada komitmen. Ada yang bilang bahwa kalau laki-laki seusia 17 tahun ke atas kalau tidak isap rokok itu bukan laki, itu bencong. Budaya populer adalah kalau orang yang isap rokok kalau seusia 17 tahun ke atas dan dia tidak isap rokok itu bencong. Dan akhirnya semua bilang bahwa bisa disebut bencong adalah laki asli, tulen. Dan karena tulen maka biar bisa rokok supaya ketunjuk semua orang lihat bahwa beta juga laki-laki. Karena itu ketika orang yang biasa pegang rokok dan dilihat orang yang tidak tahu pegang rokok, saya bisa membayangkan seperti apa, lucu sekali, tidak cocok. Tapi dia memaksakan diri untuk mengikuti budaya itu. Dia tidak ada pada komitmen. Dengan demikian segala sesuatu tidak berubah dengan baik. Segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Dan karena itu ketika kita memilih untuk melakukan apa yang Tuhan mau, pasti kita diberikan kasih dan sayang. Saya tadi malam sejenak saya berpikir, kalau ada tawaran untuk istana, itu tadi istana yang ada di Nebukadnezar di Babel, ya. Kalau yang ditawarkan kepada orang-orang yang ada di istana kasih talaka, yang pertama adalah sayur dan air, kemudian yang kedua anggur dan juga makanan yang enak, daging. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Kalau ditawarkan pilihan itu, anggur dan juga daging, kemudian sayur dan air, mau pilih yang mana? Ini bahaya. Kalau yang tidak penggemar anggur dia bilang saya pilih air dan sayur. Tapi kalau yang pilih yang penggemar anggur, yang penggemar sopi kepala, yang penggemar laru putih, laru merah, saya yakin mereka akan bilang bahwa kami pilih daging dan anggur. Kalau Daniel bilang bahwa setiap kali makanan datang kasih kami sayur dan daging dan mereka tolak itu, kalau pilihan itu ada di sini saya yakin bilang bagi sudah supaya kita dapat itu anggur dan juga daging. Siang cepat sudah supaya anggur dan daging datang lagi. Malam juga cepat sudah supaya kita dapat anggur dan daging. Kalau itu ada, maka yo yakin panggil kita menyaut. Tapi kalau kita setia kepada Tuhan, yang terjadi adalah kasih sayang Tuhan tetap ada pada kita. Dia bilang, yang berikut, sekarang pergumulan yang ada di Kota Kubang ini menyambut yang stunting. Kita selalu bilang bahwa di dalam itu banyak marunga, anak-anak bangga makan marunga. Tapi cara kita kelola marunga itu ya kadang-kadang salah. Supaya makan anak juga tapi berat badan tidak naik, masih tetap masuk kategori stunting. Dengan demikian, hikmat yang Tuhan kasih kita akan pakai untuk kelola. Tapi dimulai dari kita sendiri, dimulai dari kita sendiri. Kita mau mendengar suara Tuhan lewat orang-orang yang ada di sekeliling kita atau tidak? Atau kita berpikir bahwa ini bukan Nebukadnezar sudah datang? Kalau kita berpikir bahwa ini Nebukadnezar, maka kita tidak akan dapat apa-apa. Kalau kita percaya bahwa mereka yang datang itu bagian dari kehendak Tuhan, Tuhan utus untuk mengubah kita, terima dan syukur. Sekiranya kita tidak hanya lihat budaya yang sementara berkembang dan kita ikut supaya terkesan tenar, terkesan dikenal, lalu kita sendiri meninggalkan kita punya budaya, bahwa kita mengikuti apa yang Tuhan menghendaki dalam ketaatan dan kesetiaan. Tuhan